Di bab 9 ini ada instrumen penelitian. Jadi kegiatan penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang berasal dari lapangan. Peneliti harus menggunakan instrumen penelitian yang baik dan mampu mengambil informasi dari objek ataupun subjek yang diteliti. Nah, arti dari instrumen penelitian itu sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan sebuah penelitian, maka kita harus memikirkan secara baik instrumen apa yang sesuai dengan jenis penelitian kita, agar informasi yang kita inginkan dari subjek atau objek ini dapat terpenuhi. Nah, untuk instrumen penelitian ini yang kita gunakan harus memenuhi dua syarat, yaitu valid dan juga reliable atau konsisten. Instrumen penelitian bisa dikatakan valid jika instrumen yang kita gunakan ini dapat mengukur apa yang hendak diukur. Jadi ketika kita ingin melakukan penelitian, kita harus dapat memilih instrumen yang sesuai agar informasi atau data yang kita perlukan sesuai apa yang kita inginkan gitu. Contohnya ketika guru ingin melakukan penelitian terhadap pembelajaran terkait apakah mereka sudah memahami materi atau belum. Jadi guru dapat memilih metode evaluasi atau metode penelitian yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai gitu. Kemudian macam dari validitas ini secara metodologis ini ada 4. Yang pertama ada validitas isi. Validitas isi ini adalah tes yang mengukur cakupan substansi yang ingin diukur. Jadi di sini fokusnya pada pengukuran isi dari penelitian. Apakah instrumen yang kita gunakan ini sesuai sebagai tes ini dapat mencakup apa yang menjadi tujuan penelitian kita atau belum. Jadi misalnya kita memberikan beberapa item pertanyaan kepada responden. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, apakah arahnya itu sudah mencakup isi dari tujuan penelitian kita atau belum? Tuh. Kemudian yang kedua ini ada validitas konstruk. Jadi tes yang mengukur sebuah konstruk sementara. Konstruk sendiri merupakan suatu sifat yang tidak dapat diobservasi, tetapi kita dapat merasakan pengaruhnya melalui satu atau dua indera kita. Contohnya di penelitian di pendidikan teknologi kejuruan, ketika kita ingin meneliti skill atau keterampilan subjek di sana, ketika menggunakan komputer, kita bisa dengan melihat dari tingkah laku mereka ketika melakukan pekerjaan gitu. Yang ketiga ada validitas konkuren. Jadi di sini adalah validitas yang mengukur skor dalam suatu tes ini dihubungkan dengan skor lain yang telah dibuat sebelumnya. Jadi antara tes yang dibuat oleh peneliti dengan tes yang telah baku ini dianalisis apakah ada hubungan ataupun perbedaan antara kedua tes tersebut. Jika koefisiennya tinggi, maka tes yang baru dibuat mempunyai validitas konkuren baik. Begitu sebaliknya, ketika koefisiennya rendah, maka tes yang baru dibuat oleh peneliti ini mempunyai validitas konkuren yang kurang baik. Yang keempat itu ada validitas prediksi. Jadi validitas ini memprediksi tentang bagaimana seseorang akan melakukan suatu pekerjaan yang direncanakan. Misalnya, kita akan menyelenggarakan tes untuk menentukan validitas prediksi tes pada mahasiswa yang mengikuti mata kuliah matematika teknik. Nah, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan membuat tes item. Kemudian memberikannya kepada grup mahasiswa potensi yang mengambil kuliah matematika teknik tersebut. Kemudian kita menunggu selama 1 semester penuh pada grup mahasiswa yang hendak diprediksi pada mata kuliah yang sama dengan mengukur melalui nilai ujian akhir. Hasil korelasi antara dua set nilai akan menentukan validitas prediksi. Jika hasil korelasi menunjukkan koefisien korelasi tinggi, berarti tes yang mempunyai validitas prediksi yang tinggi gitu. Kemudian syarat yang kedua adalah reliable atau konsisten. Jadi instrumen penelitian yang kita gunakan dapat dikatakan konsisten jika tes yang kita buat ini mempunyai hasil yang konsisten dalam mengukur apa yang hendak kita ukur. Dalam artian bahwa ketika kita melakukan tes ulang dengan item pertanyaan yang sama dan jawabannya juga sama, maka instrumen yang kita gunakan bisa dikatakan reliable atau konsisten.
untuk macam reliabilitas sendiri itu ada 3. Yang pertama ada reliable test retest. Jadi tes retest ini menunjukkan variasi skor. Jadi skor antara tes pertama dan kedua ini dibuat variasi dan dilakukan tes 2 kali atau lebih sebagai penguji kesalahan pengukuran. Dengan kata lain, tes retest ini digunakan untuk mencari kejelasan bahwa skor seseorang mencapai suatu tes pada waktu tertentu adalah sama hasilnya ketika orang tersebut dites dengan tes yang sama. Yang kedua ini ada reliabilitas dalam bentuk ekuivalensi. Jadi model dari ekuivalensi ini dibuat dengan peneliti melakukan tes 2 kali dengan soal yang dibuat identik atau sama. Tetapi isi dari tes tersebut boleh sama juga ataupun berbeda. Dengan yang sering kita dengar ini adalah dengan sebutan pretest dan juga posttest. Untuk menguji seberapa konsisten jawaban mereka antara tes pertama dan kedua gitu. Kemudian reliabilitas belah 2. Berbeda dengan reliable sebelumnya, tes ini dilakukan hanya dalam 1 kali saja dengan cara membagi kelompok ini menjadi 2 dengan soal yang berbeda antara soal genap dan juga soal ganjil. Kemudian skor antara soal genap dan soal ganjil ini dikorelasikan. Jika hasil koefisien tinggi, maka tes tersebut mempunyai tingkat reliable yang baik. Gitu. Nah, untuk mengukur homogenitas, jadi homogenitas ini digunakan untuk menilai konsistensi antara item tes yang telah direncanakan. Nah, pengukurannya ini bisa menggunakan aplikasi SPSS. Nah, selanjutnya ini ada kesalahan baku dalam pengukuran. Jadi kesalahan baku dalam pengukuran ini digunakan untuk menunjukkan seberapa tingkat reliabilitas yang kita gunakan. Di bab 10 ada macam-macam instrumen pengukuran. Yang pertama ini ada alat pengukur tes. Jadi di sini ada 3. Yang pertama ada tes psikologi. Jadi tes psikologi ini adalah tes yang digunakan untuk mengukur aspek tertentu dari tingkah laku manusia. Nah, diukur dengan menggunakan skor atau angka yang dapat merefleksikan karakteristik yang dimiliki subjek yang diukur. Gitu. Nah, tes psikologi ini juga memiliki 3 syarat, yaitu valid, reliable, dan objektivitas atau sesuai dengan keadaan tingkah laku manusia yang diukur atau yang diteliti itu. Yang kedua ini ada tes prestasi. Jadi tes ini biasanya digunakan untuk mengukur capaian hasil belajar yang dapat berkaitan dengan efektivitas program, metode pengajaran, dan kegiatan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Yang ketiga ada tes intelijensi. Jadi tes ini bisa dikatakan tes bakat, tetapi lebih ke tes yang direncanakan untuk mengukur cakupan khusus seseorang dalam penggunaan pengetahuan dalam konteks yang bervariasi. Contohnya, peneliti ini bisa menggunakan atau menyusun tes atau pertanyaan untuk diberikan kepada responden dalam bentuk pemecahan masalah. Yang kedua ada untuk mengukur kepribadian. Jadi di sini ada 2 teknik. Yang pertama ada teknik inventory, yang kedua adalah teknik proyektif. Jadi tes atau teknik inventory ini disajikan dalam bentuk pertanyaan yang menggambarkan tingkah laku seseorang, apakah item pertanyaan tersebut sesuai dengan dirinya atau tidak, dengan menjawab setuju, sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian nanti jawabannya akan dihitung dalam bentuk angka. Yang kedua ada teknik proyektif. Jadi teknik ini subjek sebagai sumber informasi yang ditanya atau menjawab, dan stimulus yang disajikan oleh peneliti dalam bentuk tes yang disusun secara tidak terstruktur. Jadi tes yang sering digunakan sebagai stimulan oleh para peneliti ini seperti gambar-gambar, kalimat tidak lengkap, tulisan tangan, dan juga tes kreatif atau yang lainnya.
Yang selanjutnya ada teknik membuat skala. Jadi teknik ini digunakan untuk mengubah fakta-fakta kualitatif yang melekat pada objek atau subjek penelitian menjadi urutan kuantitatif. Di sini ada 5 skala yang biasa digunakan oleh peneliti. Yang pertama itu ada skala Likert. Jadi skala ini digunakan untuk mengukur sikap seseorang dengan memberikan pertanyaan dan responden menjawab dengan setuju, sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian jawaban diberi bobot 4, 3, 2, 1 jika pernyataan yang diberikan oleh peneliti ini positif. Contohnya, agama merupakan mata pelajaran favorit. Ketika responden ini menjawab sangat setuju, maka ia mendapatkan skor 4. Setuju mendapatkan skor 3, tidak setuju mendapatkan skor 2, sangat tidak setuju mendapatkan skor 1. Ketika pernyataannya negatif, maka nanti bobotnya menjadi 1, 2, 3. Contohnya, saya tidak suka pelajaran agama. Ketika responden menjawab sangat setuju, maka ia mendapatkan skor 1. Setuju mendapatkan skor 2, tidak setuju skor 3, sangat tidak setuju nanti ada skor 4. Gitu. Kemudian yang kedua ini ada skala Thurston. Jadi skala ini disajikan peneliti dengan memberikan pernyataan ataupun pertanyaan kepada responden, kemudian mereka memilih jawaban yang sesuai dengan sikap mereka. Jadi nanti disajikan 5 atau 10 butir pertanyaan ataupun pernyataan, dan pertanyaan dan ataupun pernyataan ini merepresentasikan perbedaan tingkat disenangi, netral, dan tidak disenangi terhadap objek ataupun subjek yang akan diteliti, dan responden yang diberi pertanyaan atau pernyataan tersebut adalah orang yang cukup mengenal terhadap objek ataupun subjek yang akan diteliti. Yang ketiga itu ada skala Goodman. Jadi skala ini adalah untuk menentukan jika sikap yang diteliti benar-benar mencakup satu dimensi. Contohnya, jika seseorang responden setuju terhadap item pertanyaan 2 ataupun pernyataan 2, maka ia juga setuju dengan item pernyataan nomor 1. Contohnya, item 2 ini ada pernyataan guru dan orang tua mempunyai pengaruh kuat terhadap pengembangan sekolah. Item 1, guru dan orang tua mempunyai peran penting dalam perkembangan sekolah. Jadi peneliti juga harus memikirkan apakah item yang dibuat ini membentuk skala berdimensi tunggal ataupun tidak. Kemudian ada skala simentis. Jadi skala ini dibuat dengan memilih kata-kata sifat yang berpasangan untuk menggambarkan dimensi evaluatif. Yang kelima ada skala rating. Jadi skala ini digunakan untuk penilaian tingkah laku atau performa seseorang dengan memberikan tanda centang pada tabel yang telah disediakan peneliti. Nah, untuk lebih memahami lagi bagaimana contoh dari skala ini, ada skala Likert, Thurston, Goodman, simentis, dan rating. Nanti ada di slide selanjutnya akan saya paparkan contoh penerapan kelima skala tersebut. Di sini ada beberapa contoh penerapan dari penggunaan skala. Ada skala Likert, ada skala Thurston, ada skala Goodman, ada skala simentis, dan skala rating. Di bab 11 ada penelitian deskriptif. Jadi penelitian deskriptif ini adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Nah, kemudian ada macam-macam penelitian deskriptif. Yang pertama adalah penelitian laporan diri atau self-report research. Jadi, dalam penelitian self-report atau laporan diri ini, peneliti dianjurkan menggunakan teknik observasi secara langsung, yaitu individu yang diteliti, dikunjungi, dan dilihat kegiatannya dalam situasi yang dialami. Tujuan observasi langsung adalah untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti bisa menggunakan teknik wawancara dan juga membutuhkan alat bantu seperti kamera, rekaman, ataupun juga catatan. Yang kedua ada studi perkembangan atau development study. Jadi
Studi perkembangan ini banyak dilakukan oleh peneliti di bidang pendidikan atau bidang psikologi yang berkaitan dengan tingkah laku. Dalam penelitian perkembangan tersebut, peneliti tertarik dengan variabel yang utamanya itu membedakan antara tingkat umur, pertumbuhan, atau kedewasaan subjek yang diteliti. Studi perkembangan ini biasanya dilakukan dalam periode longitudinal dengan waktu tertentu, bertujuan guna menemukan perkembangan dimensi yang terjadi pada seorang responden. Nah, dimensi yang sering terjadi atau menjadi perhatian peneliti ini misalnya tentang intelektual, fisik, emosi, reaksi terhadap perlakuan tertentu, dan perkembangan sosial anak. Nah, studi perkembangan ini bisa dilakukan baik secara cross-seksional ataupun longitudinal. Yang ketiga itu ada studi kelanjutan. Jadi, studi ini dilakukan oleh peneliti untuk menentukan status responden setelah beberapa periode waktu tertentu memperoleh perlakuan, misalnya program pendidikan. Studi kelanjutan ini dilakukan untuk melakukan evaluasi internal maupun evaluasi eksternal setelah subjek atau responden menerima program di suatu lembaga pendidikan gitu. Yang keempat ada studi sosiometrik. Jadi sosiometrik ini dimaksudkan adalah untuk menganalisis hubungan antar pribadi dalam suatu kelompok individu. Jadi melalui analisis pilihan individu atas dasar idola atau penolakan seseorang terhadap orang lain dalam suatu kelompok yang telah ditentukan. Itu. Nah, prinsip dari teori studi sosiometrik ini pada dasarnya adalah menanyakan pada masing-masing anggota kelompok yang diteliti untuk menentukan dengan siapa dia paling suka untuk bekerja sama dalam kegiatan kelompok. Dalam kasus ini dapat memilih 1 atau 3 orang dalam kelompoknya, gitu. Selanjutnya ada langkah dalam melaksanakan penelitian deskriptif. Jadi di sini ada 8 langkah. Yang pertama itu mengidentifikasi permasalahan, yang kedua membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas, yang ketiga menentukan tujuan dan manfaat penelitian, yang keempat melakukan studi pustaka, yang kelima menentukan kerangka pikiran dan pertanyaan penelitian atau hipotesis penelitian, yang keenam nanti ada mendesain metode penelitian, entah termasuk dari populasinya, sampel, teknik sampling, menentukan instrumen pengumpulan data, dan menganalisis data. Yang ketujuh ini ada mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik statistik yang relevan. Yang terakhir adalah membuat laporan penelitian. Di bab 12 ada penelitian ex post facto. Jadi penelitian ini adalah penelitian di mana variabel-variabel bebas telah terjadi ketika peneliti mulai dengan pengamatan variabel terkait dalam suatu penelitian atau sudah terjadi. Jadi bisa dikatakan bahwa penelitian ex post facto ini adalah meneliti hubungan sebab akibat yang tidak dimanipulasi atau tidak diberi perlakuan oleh peneliti. Nah, penelitian sebab akibat ini dilakukan terhadap program, kegiatan, atau kejadian yang telah berlangsung ataupun telah terjadi. Kemudian macam dari penelitian ex post facto ini ada 2. Yang pertama ada penelitian korelasi. Jadi penelitian korelasi ini adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara 2 variabel atau lebih. Adanya hubungan dan tingkat variabel ini penting karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, penelitian akan dapat mengembangkannya sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua ada penelitian kausal komparatif. Nah, penelitian ini adalah kegiatan penelitian yang berusaha mencari informasi tentang mengapa terjadi hubungan sebab akibat dan peneliti berusaha melacak kembali hubungan tersebut. Nah, pendekatan dasar dari kausal komparatif ini melibatkan kegiatan peneliti yang diawali dari mengidentifikasi pengaruh variabel satu terhadap variabel lainnya. Kemudian dia berusaha mencari kemungkinan variabel penyebabnya, atau dengan kata lain, dalam penelitian kausal komparatif, peneliti berusaha
mencermati pertanyaan penelitian. Contohnya, apa pengaruh yang terjadi jika seorang anak tanpa mengikuti sekolah taman kanak-kanak, kemudian langsung masuk kelas 1 di sekolah dasar. Kemudian ada langkah-langkah penelitian ex post facto. Di sini ada 8 langkah juga, sama dengan penelitian yang sebelumnya, itu penelitian deskriptif. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan, membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas, menentukan tujuan dan manfaat penelitian, kemudian melakukan studi pustaka, menentukan kerangka pikiran, kemudian mendesain metode penelitian, mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data menggunakan teknik statistik yang relevan, dan yang terakhir adalah membuat laporan penelitian. Di bab 13 ada penelitian eksperimen. Jadi penelitian eksperimen ini pada prinsipnya dapat didefinisikan sebagai metode sistematis guna membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat. Nah, bedanya dengan penelitian ex post facto yang sama-sama tentang sebab akibat, di penelitian eksperimen ini sebab akibat ini dimunculkan dengan peneliti melakukan manipulasi data guna untuk menunjang penelitiannya. Nah, kemudian di sini ada karakteristik penelitian eksperimen. Yang pertama adalah memanipulasi. Jadi adanya tindakan manipulasi variabel yang secara terencana yang dilakukan oleh peneliti. Ini tidak mempunyai arti yang negatif seperti yang terjadi di luar konteks penelitian. Yang dimaksud dengan memanipulasi ini adalah tindakan atau perlakuan yang dilakukan oleh seorang peneliti atas dasar pertimbangan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna memperoleh perbedaan efek dalam variabel terikat. Yang kedua ada mengontrol variabel. Ini karakteristik ini adanya kontrol yang secara sengaja dilakukan oleh peneliti terhadap variabel atau ubahan yang ada. Nah, mengontrol ini merupakan usaha peneliti untuk memindahkan pengaruh variabel lain pada variabel terikat yang mungkin mempengaruhi penampilan variabel tersebut. Kegiatan mengontrol suatu variabel atau subjek dalam penelitian eksperimen ini memiliki peranan penting karena tanpa melakukan kontrol secara sistematis, seorang peneliti tidak mungkin dapat melakukan evaluasi dengan melakukan pengukuran secara cermat terhadap variabel terikat. Kemudian yang ketiga adalah melakukan observasi. Jadi suatu penelitian eksperimen ini adanya tindakan observasi yang dilakukan oleh peneliti selama proses eksperimen berlangsung. Jadi selama proses penelitian berlangsung, peneliti ini melakukan observasi terhadap dua kelompok. Jadi saat observasi sebelumnya peneliti ini sudah membagi menjadi dua kelompok. Nah, kemudian peneliti melakukan observasi dengan tujuan untuk melihat dan mencatat fenomena apa yang muncul yang memungkinkan terjadinya perbedaan di antara kedua kelompok tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah proses penelitian eksperimen. Jadi di sini ada 9 proses. Yang pertama adalah melakukan kajian induktif terkait permasalahan yang akan dipecahkan, mengidentifikasi masalah, melakukan studi literatur, membuat rencana penelitian, melakukan eksperimen, mengumpulkan data kasar dari proses eksperimen, mengorganisasikan dan mendeskripsikan data, melakukan analisis data dengan teknik statistika, yang terakhir adalah membuat laporan penelitian eksperimen. Kemudian ada desain penelitian eksperimen. Ini ada 3 desain. Yang pertama ada pra-eksperimen, eksperimen, dan eksperimen semu. Di slide ini ada 2 contoh desain pra-eksperimen dan juga eksperimen. Bisa dilihat di gambar ya, ini contoh desain-desainnya. Di slide selanjutnya ini ada contoh desain eksperimen semu. Bisa dicermati di gambarnya terkait bagaimana model dari desain eksperimen semu ini.
Kemudian ada faktor yang merusak validitas eksperimen. Ini ada validitas internal dan juga validitas eksternal. Untuk keterangan lebih lanjut bisa dilihat di contoh tabel yang saya paparkan di sini. Di bab 14 ada penelitian survei. Jadi ketika seorang peneliti ini mau melakukan kegiatan penelitian survei, maka harus melakukan persiapan perencanaan, menentukan strategi sampling yang hendak digunakan, mendiskusikan instrumen dengan memilih dari antara alat pengumpul data seperti angket dan wawancara, kemudian bagaimana menyampaikan instrumen tersebut kepada responden sebagai kelengkapan teknik survei, sampai akhirnya mengidentifikasi beberapa prosedur yang tepat agar dapat memproses dan menganalisis untuk memperoleh hasil penelitian. Untuk melakukan kegiatan penelitian survei ini juga ada 3 syarat. Yang pertama itu ada tujuan penelitian yang tepat, yang kedua populasi yang menjadi pusat penelitian, yang ketiga adalah sumber pembiayaan yang mencukupi. Untuk jenis-jenis penelitian survei, yang pertama ada survei catatan. Jadi jenis survei ini sering disebut survey of record karena dalam kegiatan penelitian ini banyak menggunakan sumber-sumber yang berupa catatan atau informasi non-reaksi. Dalam penelitian non-reaksi ini, peneliti biasanya tidak banyak melibatkan jawaban langsung dari orang ataupun subjek yang diteliti. Survei modal catatan ini mempunyai keuntungan dibandingkan dengan modal lainnya, yaitu bahwa objektivitas informasi yang diperoleh lebih objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua itu adalah survei menggunakan angket. Jadi peneliti bisa menyebarkan kuesioner atau daftar pertanyaan kepada responden secara langsung maupun melalui jasa pos. Yang ketiga adalah survei melalui telepon. Di zaman yang dengan kemajuan teknologi ini, penelitian survei bisa dilakukan melalui telepon, yaitu dengan peneliti menghubungi responden, kemudian mengatakan kepada mereka maksud dan tujuannya memperoleh informasi yang diinginkan adalah jawaban dari mereka gitu. Jadi peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada responden melalui telepon guna memperoleh informasi yang diinginkan. Kemudian yang keempat itu ada survei wawancara kelompok. Jadi peneliti dalam menggali informasi terhadap grup memungkinkan terjadi interaksi di antara anggota kelompok dengan peneliti sehingga menghasilkan suatu gambaran yang lebih baik tentang keadaan subjek atau objek yang diteliti. Kemudian yang kelima itu ada survei wawancara pribadi. Jadi penelitian survei jenis yang kelima ini merupakan survei dengan menggunakan pendekatan konvensional, yaitu wawancara perorangan. Selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian survei. Jadi sebelum kita ke langkah-langkah ini ada 3 hal penting yang menentukan keberhasilan penelitian survei. Yang pertama adalah mengembangkan atau membuat angket. Yang kedua, memilih sampel. Yang ketiga adalah mengumpulkan data, yaitu dengan wawancara maupun dengan angket atau kuesioner. Kemudian di sini ada 8 langkah dalam melakukan penelitian survei. Yang pertama itu adalah menentukan tujuan dan skop survei. Yang kedua, mendesain angket atau petunjuk wawancara. Yang ketiga adalah mengetes instrumen untuk mengidentifikasi dan memperbaiki item yang kurang relevan. Yang keempat adalah jika kita menggunakan wawancara, sebaiknya dilakukan oleh orang-orang yang terlatih. Yang kelima adalah yakinkan bahwa instrumen harus memiliki karakteristik yang jelas, simpel, dan langsung berkaitan dengan permasalahannya. Yang keenam, menggunakan program komputer yang relevan dan efisien. Yang ketujuh adalah mempertimbangkan sifat-sifat penting dari responden yang menjadi sasaran utamanya. Yang kedelapan adalah bayangkan hasil variasi yang mungkin muncul dari penelitian survei. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi hambatan atau pendekatan atau hal yang mungkin memerlukan informasi lebih dari responden atau pertanyaan peneliti. Di bab 15 ada penelitian sejarah. Jadi penelitian sejarah ini merupakan salah satu jenis penelitian yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia karena dapat menggambarkan atau memotret keadaan atau kejadian masa lalu yang kemudian digunakan untuk menjadi proses pembelajaran
masyarakat sekarang. Tuh. Untuk sumber data dalam penelitian sejarah ini ada dua. Yang pertama adalah sumber data primer, yaitu berasal dari cerita para pelaku sejarah, saksi mata atau dari dokumen asli, relief, dan benda peninggalan zaman dahulu. Kemudian sumber data sekunder yang diperoleh dari sumber yang mungkin tidak berhubungan langsung dengan peristiwa, seperti buku sejarah, artikel dalam ensiklopedia, dan review peneliti. Kemudian langkah penelitian sejarah yang pertama adalah menentukan permasalahan penelitian, yang kedua adalah menyatakan tujuan penelitian, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat adalah evaluasi data, yang terakhir adalah laporan hasil penelitian. Di bab 16 ada penelitian tindakan. Jadi, penelitian tindakan ini merupakan perkembangan baru yang muncul pada tahun 1940-an sebagai salah satu model penelitian yang muncul di tempat kerja, tempat di mana peneliti melakukan pekerjaannya sehari-hari. Atau dengan kata lain, bahwa pengertian dari penelitian tindakan adalah cara suatu kelompok atau seseorang dalam mengorganisasi suatu kondisi sehingga mereka dapat mempelajari pengalaman mereka dan membuat pengalaman mereka dapat diakses oleh orang lain. Dalam kenyataannya, penelitian tindakan dapat dilakukan baik secara grup maupun individual dengan harapan pengalaman mereka dapat ditiru atau diakses untuk memperbaiki kualitas kerja orang lain. Kemudian ada ciri-ciri penelitian tindakan atau karakteristik. Yang pertama adalah problem yang dipecahkan. Kemudian ada tindakan yang terencana. Yang ketiga adalah langkah-langkah penelitian. Yang keempat adalah berpikir reflektif dari peneliti. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian tindakan. Yang pertama adalah memperbaiki layanan atau hasil kerja. Yang kedua adalah meningkatkan yang telah dilakukan sekarang. Yang ketiga, bermanfaat bagi peneliti ataupun subjek yang diteliti. Yang keempat adalah konteks pembelajaran. Yang kelima, belajar sambil meneliti. Yang keenam, kesadaran subjek meningkatkan kualitas. Yang ketujuh adalah pengalaman nyata usaha peningkatan kualitas. Kemudian di penelitian tindakan itu ada 4 langkah penting yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah rencana. Jadi rencana ini merupakan serangkaian tindakan terencana untuk meningkatkan apa yang telah terjadi. Untuk perencanaan ini harus dikembangkan secara fleksibel untuk mengadopsi pengaruh yang tidak dapat dilihat dan rintangan yang mungkin tersembunyi. Kemudian perencana yang kita buat itu harus menekankan pada sifat-sifat strategik yang mampu menjawab tantangan yang muncul dan juga mengenal rintangan yang sebenarnya. Yang kedua adalah tindakan. Jadi tindakan dalam penelitian tindakan ini harus dilakukan secara hati-hati karena kegiatan ini sangat praktis dan terencana. Jadi tindakan yang kita lakukan ini harus tersusun praktis dan juga terencana. Nah, untuk tindakan yang baik adalah tindakan yang mengandung 3 unsur penting. Yang pertama itu adalah peningkatan praktik, yang kedua meningkatan pemahaman secara individu dan kelompok, dan peningkatan situasi di mana tindakan tersebut akan dilakukan. Yang ketiga adalah observasi. Jadi, observasi pada penelitian tindakan mempunyai fungsi mendokumentasi implikasi tindakan yang diberikan kepada subjek. Seperti dalam perencanaan, observasi yang baik adalah observasi yang fleksibel dan terbuka untuk dapat mencatat gejala yang muncul baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan. Yang selanjutnya adalah reflektif. Langkah ini merupakan sarana untuk melakukan pengkajian kembali tindakan yang telah dilakukan terhadap subjek penelitian dan telah dicatat dalam observasi. Nah, langkah-langkah reflektif ini berusaha mencari alur pemikiran yang logis dalam kerangka kerja proses, problem isu, dan hambatan yang muncul dalam penelitian tindakan strategik. Langkah reflektif ini juga dapat digunakan untuk menjawab variasi situasi sosial dan isu sekitar yang muncul sebagai konsekuensi adanya tindakan terencana.
Selanjutnya adalah model penelitian tindakan. Jadi dalam penelitian tindakan ini ada 4 model yang mungkin bisa dicontoh. Yang pertama ada model kemis, yaitu menggunakan 4 komponen, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan juga refleksi. Yang kedua adalah model Ebut, itu ada 3 tingkatan atau daur. Yang ketiga itu ada model Elliot, yaitu merupakan pengembangan dari model kemis dibuat lebih rinci pada setiap tingkatannya. Yang keempat itu ada model MC-Kernan, setiap daur tindakan dievaluasi guna untuk melihat hasil tindakan. Untuk contoh model keempat ini ada di slide selanjutnya. Di sini sudah dijelaskan secara terperinci mengenai gambaran siklus keempat model penelitian tindakan. Ada modelnya kemis, ada model Elliot, modelnya Ebut, dan juga modelnya MC-Kernan. Untuk lebih memahaminya lagi, silakan bisa diamati gambar-gambarnya.